Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian merasa bingung? Bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas ekonomi dan sosial sehari-hari? Nah, teman-teman sekalian, tentunya kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari perlu adanya tuntunan agar kehidupan kita sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan tentunya teman-teman sekalian, untuk menentukan tuntunan hidup yang baik, kita memerlukan adanya acuan. Nah, salah satunya kita bisa dengan cara membaca terus-menerus, belajar terus-menerus, dan mencari tahu sebanyak-banyaknya hal-hal positif di luar sana. Di tengah-tengah derasnya arus digitalisasi dan transformasi ekonomi global, buku Muamalah Milenial hadir sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam yang kuat, kekal, dengan tantangan modern yang terus berkembang. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya Rismawati akan memaparkan hasil review buku tentang Muamalah Milenial. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah buku Muamalah Milenial, karangan dari Ibu Nur Ijati, SME, selaku dosen mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, dan hasil karangan Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyasa Eshum, di mana Bapak Naurid sendiri merupakan pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Purwakarta. Penulis juga merupakan plagiat literasi dalam bidang ilmu sejarah. Nah, teman-teman sekalian, melalui buku ini, penulis menyajikan solusi praktis untuk menjaga prinsip syariah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, tentunya dalam berekonomi syariah. Buku ini diterbitkan oleh Guepedia pada Mei 2024 dengan ISBN 9786234214826 dengan jumlah halaman 210 halaman. Pada buku ini, mengupas tuntas konsep muamalah dari sudut pandang ekonomi syariah, termasuk etika bisnis, transaksi berbasis teknologi, hingga isu halal haram dalam perdagangan digital. Penulis juga memberikan panduan bagaimana seorang muslim dapat tetap berpegang teguh terhadap prinsip syariah tanpa harus ketinggalan tren global. Buku ini juga membahas bagaimana pengelola keuangan pribadi secara islami, mulai dari investasi halal hingga strategi menghadapi riba yang tersembunyi. Pada buku Muamalah Milenial ini membahas tentang beberapa bab, yakni dari bab 1 sampai bab 8, di mana dari tema isi buku Muamalah Milenial sendiri yaitu membahas konsep muamalah dalam Islam yang relevan dengan era modern. Buku ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi milenial yang menghadapi berbagai tantangan modernisasi dan teknologi. Nah, pada bab 1, teman-teman sekalian, di sini dijelaskan tentang sebuah pengertian yang universal, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa subbab, yang mana di bab 1 ini memperkenalkan pengertian muamalah sebagai bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Pentingnya muamalah. Penekanan diberikan pada pentingnya memahami aturan muamalah untuk menjaga keharmonisan hidup sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam menghadapi perubahan zaman. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut saja kepada pembahasan dari bab 2, di mana bab 2 sendiri membahas tentang muamalah. Di mana isi dari bab 2 ini yaitu mengulas pengaruh perubahan sosial seperti perkembangan teknologi, gaya hidup milenial, dan globalisasi terhadap pola interaksi manusia. Di bab 2 juga dijelaskan bagaimana nilai-nilai Islam tetap relevan untuk menjawab tantangan modern, termasuk dalam transaksi ekonomi digital, penggunaan media sosial, dan pengelolaan keuangan syariah. Nah, terdapat beberapa nilai tambah dari bab 1 dan bab 2 ini. Buku ini memberikan panduan praktis bagi generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Baik, kita lanjut saja kepada pembahasan di bab 3, di mana bab 3 ini menjelaskan tentang muamalah berdasarkan sejarah Islam. Nah, teman-teman sekalian, pada bab 3 ini dijelaskan bahwasannya ekonomi Islam itu sudah dimulai sejak era Nabi Muhammad SAW dengan dasar keadilan dan kesejahteraan pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin. Baik, kita lanjut juga kepada pembahasan di bab 4, di mana bab 4 sendiri membahas tentang
lembaga keuangan di Indonesia. Di sini dijelaskan bahwasanya lembaga keuangan di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lembaga bank dan non-bank. Perbedaan dari bank dan non-bank dijelaskan bahwasannya bank fokus pada tabungan, sedangkan non-bank menggunakan surat berharga dan layanan lain. Kita lanjut kepada pembahasan di bab 5. Di sini pada bab 5 dijelaskan bahwasanya tentang kasus riba dalam muamalah madiyah. Nah, teman-teman sekalian, riba dalam muamalah madiyah terjadi ketika ada tambahan yang tidak wajar dalam transaksi seperti bunga pada pinjaman. Lanjut kepada bab 6. Di bab 6 membahas tentang fatwa MUI, di mana fatwa MUI memberikan prinsip terhadap muslim, yaitu menghindari riba, menghindari goror, menghindari ketidakjelasan dan ketidakadilan dengan menekankan akad yang jujur dan transparan. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut kepada pembahasan di bab 7. Di bab 7 yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Nah, di bab 7 ini dijelaskan ada beberapa jenis akad, di mana yang pertama yaitu wadiah atau titipan murni, yang kedua yaitu mudharabah atau kerjasama usaha, yang ketiga musyarakah atau kolaborasi usaha, yang keempat saham atau jual beli dengan pembayaran di muka, yang kelima yaitu istisna atau pemesanan barang, dan yang keenam ijarah atau sewa tanpa pemindahan kepemilikan, yang ketujuh yaitu IMBT sewa dengan opsi pemilikan, dan yang terakhir yaitu qard pinjaman bunga. Dan semua jenis akad ini menjaga transaksi sesuai dengan syariah Islam. Lanjut kepada pembahasan bab 8 atau bab terakhir, di mana di bab 8 ini menjelaskan tentang hukum jual beli dalam Islam. Di bab 8 ini menjelaskan tentang berbagai aspek jual beli dalam Islam, termasuk barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan, khiyar, dan jual beli yang dilarang. Kelebihan dan kekurangan pada buku muamalah milenial. Tentunya teman-teman sekalian, pada suatu karangan buku pasti ada halnya kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini pada buku muamalah milenial ini dapat saya simpulkan bahwasannya kelebihannya itu yaitu memiliki relevansi tema. Buku ini menawarkan panduan yang sangat praktis untuk generasi milenial sehingga mudah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, buku ini juga memiliki bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Dan yang ketiga, kelebihannya yaitu konsep Islami yang sangat modern. Nah, pada buku ini disajikan konsep-konsep Islami yang sangat modern, membantu pembaca memahami bagaimana ajaran Islam dapat diadaptasi dalam era digital. Adapun kekurangan pada buku muamalah milenial ini, yakni kurangnya studi kasus yang sangat mendalam. Seperti halnya contoh-contoh yang diberikan kurang disertai studi kasus yang konkret untuk memperkuat pembahasan. Adapun kesan dan pesan dari buku muamalah milenial ini, yakni dapat saya berikan. Yang pertama, kesan yang saya berikan yaitu buku ini sangat bermanfaat untuk generasi muda yang ingin memahami muamalah dalam perspektif Islam, sekaligus relevan dengan tantangan era modern. Pendekatan praktisnya membuat buku ini menarik dan mudah dipahami. Nah, pesannya, sebagai buku yang membahas muamalah, buku ini memberikan pemahaman yang baik bahwa Islam itu sangat fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai konteks zaman. Pembaca diajak untuk tidak hanya memahami nilai-nilai Islam, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kritik yang dapat saya berikan pada buku muamalah milenial ini, buku ini sebaiknya memperbanyak studi kasus atau contoh nyata yang lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan muamalah dalam situasi tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.